Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul pada majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini kita masuk ke hadis keempat tentang penciptaan manusia dan kelak di hari akhir di Lauhul Mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman ibn Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kitabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahu alladhi la ilaha illa huwa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kesempatan kali ini membahas tentang penciptaan manusia. An Abi Abdurrahman ibn Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah wa huwa shadiqul masduq. Jadi dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata haddatsana Rasulullah wa huwa shadiqul masduq. Jadi Rasulullah telah menceritakan kepada kami dan beliaulah orang yang benar dan patut dibenarkan. Rasulullah itu mempunyai gelar as-shadiqul masduq, benar dan patut dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya salah satu di antara kalian semua yujma'u dikumpulkan khalquhu penciptaannya fi batni ummihi di dalam rahim ibunya 40 yauman selama 40 hari. Jadi dalam penciptaan manusia itu kita dikumpulkan di dalam rahim ibu kita selama 40 hari, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Yang pertama, kita dikumpulkan di dalam perut ibu kita berupa air mani 40 hari. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari kemudian, 40 hari lagi kita
ganti dirubah oleh Allah berkembang menjadi alaqah yaitu segumpal darah dalam waktu 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian kita dikembangkan lagi oleh Allah menjadi mudghah, segumpal daging. Jadi kita selama kurang lebih 120 hari dikembangkan oleh Allah dari yang tadinya air mani menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihi malaku. Kemudian Allah mengirimkan, mengutus kepada mudghah tersebut, kepada daging tersebut seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh kepada daging tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan 4 kalimat. Di kitab rizkihi, tentang menuliskan tentang rizkinya orang tersebut. Yang kedua, wa ajalihi, dan ajalnya orang tersebut. Yang ketiga, wa amalihi, dan amalnya orang tersebut. Wa syaqiyun aw sa'idun. Terus yang keempat yaitu tentang nasib buruk atau baiknya seseorang. Fawallahu alladzi la ilaha ghairuh. Maka demi Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya salah satu di antara kalian ada yang beramal seperti halnya amalnya ahli jannah, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha, sehingga jarak di antara kamu dengan jarak di antara orang tersebut dengan surga itu sudah dekat. Illa dira'un, jaraknya tinggal sehasta lagi. Fayasbiqu alaihi kitab, maka tertulis di dalam kitab, tertulis di dalam lauhul mahfuz. Faya'malu bi amali ahlinnar, ia beramal sebagaimana amalnya ahli neraka. Fayadkhuluha, maka ia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan sesungguhnya salah satu di antara kalian yang beramal sebagaimana amalnya ahli neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha, sehingga di antara kalian dengan neraka tersebut illa dira'un, tinggal 1 dira'un. Fayasbiqu alaihi kitab, dan maka tertulis di dalam kitab, di dalam lauhul mahfuz, faya'malu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, ia beramal seperti halnya amalnya ahli surga, fayadkhuluha, maka ia masuk ke dalam surga. Jadi penjelasan tentang penciptaan manusia ini kita mengenalnya, istilahnya di sini hitungannya 120 hari. 40 hari sebagai air mani, 40 hari sebagai segumpal darah, dan 40 hari sebagai segumpal daging. Nah, jadi kalau dihitung itu selama 120 hari. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh kepada daging tersebut. Jadi selama 120 hari ini sudah berbentuk janin manusia. Jadi bentuk matanya sudah ada, tangan, kaki, telinga sudah ada. Ketika 120 hari tersebut, Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, tiupkan ruh kepadanya, kemudian beritahukan tentang 4 perkara. Di kitab rezeki, tentang rezekinya orang tersebut. Jadi dari mulai sejak di dalam kandungan kita sudah diatur rezekinya oleh Allah. Sudah dibagi masing-masing rezekinya oleh Allah. Jadi segimanapun kita kondisi sekarang, mau kita berusaha sekuat mungkin, berusaha mengejar perkara dunia, bekerja sampai lembur, sampai capek, sampai sakit, tapi kalau kata Allah rezekinya sudah segitu, ya udah nggak bisa nambah. Begitu pula
ajalnya. Seseorang sudah dinas oleh Allah ajalnya, kelak umurnya dalam umur 40 tahun, dalam umur 60 tahun, dalam umur 80 tahun. Nanti itu sudah dijelaskan oleh Allah. Kurang lebih selama 40 hari sebelum kematian orang tersebut, sebelum meninggalnya orang tersebut, Allah biasanya memberikan tanda-tanda. Biasanya 40 hari itu ada tanda-tanda, entah dia memberikan wasiat, entah dia berbicara kepada yang lain, ngobrol sama tetangganya, nanti gini, atau juga ngobrol sama keluarganya, nanti kalau saya meninggal, saya wasiat harta saya atau makam saya harus dikubur di sini. Biasanya selama 40 hari sebelum meninggal manusia sudah diberitahukan tanda-tandanya. Kebanyakan yang tidak peka, tidak kurang merespon tentang tanda-tanda tersebut, Notifikasi. dan menganggap biasa saja. Kemudian wa amalihi, dan amalnya di dunia sudah ditentukan ketika sejak masih di dalam kandungan. Nah, seperti halnya kita ngumpul pada malam hari ini dan setiap minggu itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah dituliskan. Nanti kalian itu bakal ngumpul, nanti kalian itu bakal ngaji, nanti kalian itu bakal baca Yasin. Sudah dituliskan oleh Allah di dalam kandungan kita sejak dahulu. Masyaqiyun aw sa'idun, dan tentang nasib baik atau buruknya kita ketika di dunia. Ketika di dunia kita, contoh lagi jalan tiba-tiba ketabrak, nah itu termasuk dari nasib buruk. Nah itu sudah dituliskan oleh Allah di dalam kandungan kita ketika kita masih di dalam kandungan, tidak bisa menghindari. Jadi takdir Allah itu termasuk dalam rukun iman. Jadi di dalam rukun iman itu yaitu beriman kepada qada dan qadar, biqadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi takdir Allah itu baik atau buruknya takdir dari Allah Ta'ala. Jadi kita tidak bisa menghindari. Kemudian Fawwallahul ladzi la ilaha ghairuh, tidak ada, maka demi Allah. Di sini Rasulullah sampai mengucapkan demi Allah. Fawwallahul ladzi la ilaha ghairuh, maka demi Allah tiada Tuhan selain Allah. Jadi bahwa Allah itu benar-benar Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan seluruh isi dunia, termasuk menciptakan manusia. Inna ahadakum, tadi menjelaskan tentang penciptaan manusia, seperti halnya di dalam surat Al-Mu'minun, yaitu walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawna idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Suatu berarti manusia itu diciptakan bukan dari api, bukan dari saripati tanah. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya manusia itu berasal dari revolusi kerak. Nah, yang mengatakan hal tersebut itu salah. Bahwa manusia tidak ada sedikit pun kaitannya dengan kerak. Jadi sudah jelas dituliskan di dalam Al-Quran oleh Allah bahwasanya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, manusia itu diciptakan oleh Allah dari saripati tanah, berarti bukan dari keturunan kerak. Nah, hanya orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak
menciptakan dan mempercayai bahwa manusia itu berasal dari kera. Jadi kita sebagai orang Islam jangan sampai percaya terhadap pendapat tersebut. Kita sebagai orang Islam sudah jelas mempunyai dalil, mempunyai tanda, mempunyai kepercayaan kepada Allah bahwasanya Allah menciptakan manusia itu berasal dari saripati tanah. Summa ja'alahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi air mani yang tersimpan kokoh di dalam rahim. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Dikumpulkan selama 40 hari. Jadi air mani tersebut kokoh tersimpan di dalam rahim selama 40 hari. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian setelah menjadi air mani, kemudian kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah kami jadikan segumpal daging. Kemudian kami bungkus daging tersebut dengan tulang belulang. Lalu kami bungkus lagi daging tersebut dengan tulang belulang tersebut dengan daging. Maka jadilah dia sebagai makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Di situ dari para ulama ahli fikih telah menjelaskan, ada yang berpendapat bahwasanya jikalau seorang bayi, seorang janin bayi yang umurnya belum sampai 120 hari, atau di kita disebutnya 4 bulan ya. Biasanya kalau 4 bulan ada acara 4 bulanan, terus acara 7 bulanan itu. Ketika 4 bulan Allah meniupkan ruh kepada ibu kita, meniupkan ruh bahwasanya nanti seseorang bayi akan lahir dari perut. Nah, kalau misalkan bayi tersebut atau calon bayi tersebut meninggal, ini kata ulama ahli fikih, kalau misalkan calon bayi tersebut meninggal sebelum umur 120 hari, istilahnya keguguran ya, biasanya keguguran, bukan karena sengaja digugurkan. Kalau yang sengaja digugurkan sama aja seperti membunuh. Nah, kalau belum genap 120 hari, janin tersebut tidak diwajibkan untuk disolatkan. Tetapi kalau misalkan sudah lebih dari 120 hari, terus istilahnya calon bayinya tersebut sudah meninggal di dalam kandungan atau keguguran juga ketika udah 4 bulan, nah itu hukumnya wajib disolatkan. Ada pendapat lain juga, bayi yang lahir tersebut seperti halnya mati syahid, dan itu beberapa pendapat ulama ahli fikih. Kalau misalkan setelah 120 hari atau lebih, itu wajib disolatkan. Karena calon bayi tersebut itu sudah memiliki nyawa. Kemudian tentang kelak di Lauhul Mahfuz, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dzira'un. Seseorang beramal di dunia itu rajin beribadah, dia beramal sebagaimana amalnya ahli syurga, sehingga jarak antara dia dengan syurga sudah tinggal 1 dzira'. Kelak di Lauhul Mahfuz jarak antara dia sudah tinggal 1 dzira', tetapi ketika di akhir hayatnya Allah menyuruh atau memerintahkan orang tersebut untuk beramal seperti halnya
amalnya ahli neraka. Dia berbuat seperti amalnya ahli neraka. Dia mengerjakan maksiat ketika di awal dari sejak dia lahir sampai menjelang akhir hayatnya, dia beramal seperti halnya amal ahli surga, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Tapi ketika di akhir hayatnya dia bermaksiat kepada Allah, melakukan perbuatan zina atau mencuri atau yang lainnya, kemudian sama malaikat dicabut nyawanya. Ketika sedang bermaksiat kepada Allah, nah, ayasbiqu alaihil kitab, hal itu sudah diterangkan di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi orang ini kelak di dunia sebagai ahli surga, dia rajin sholat, rajin ibadah. Tapi ketika kelak di akhir hayatnya dia beramal seperti amalnya ahli neraka, dia mencuri. Nah, contoh mencuri. Ketika keadaan mencuri, kepergok sama warga, dipukulin sampai mati. Nah, dia posisinya sedang bermaksiat kepada Allah. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Allah ketika kita masih di dalam kandungan tadi. Ayam bi amali ahli nar, dia beramal sebagaimana amalnya ahli neraka. Saya tuh keluar, ya udah mau gimana lagi? Amal ketika di dunia dia beribadah sia-sia, dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un. Nah, di sini sebaliknya, ketika hidup seseorang di dunia, dia hidupnya bermaksiat kepada Allah, mabuk-mabukan, dia berzina, judi, main sambung ayam atau yang lainnya. Tetapi ketika di akhir hayatnya Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, dia tobat, terus dia beramal sebagaimana amalnya ahli surga, dia masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kelima, an ummil mu'minin Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Nah, di sini menjelaskan tentang bid'ah. Di sini menjelaskan tentang bid'ah. An ummul mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang memperbaharui pada fi amrina. Amrina di sini termasuk daripada perkara agama. Barang siapa yang membuat perkara baru tentang perkara agama, malaysa minhu, yang tidak ada, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, fahuwa raddun, maka hal tersebut ditolak. Raddun, ditolak, maksudnya itu bid'ah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan suatu amalan, sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang amalan tersebut tidak dicontohkan oleh kami, tidak diperintahkan oleh kami, fahuwa raddun, maka hal tersebut ditolak. Ini banyak yang salah kaprah tentang hadis ini, dan di dalam hadis lain juga kan telah disebutkan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap
bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu masuk ke dalam neraka. Nah, banyak yang salah kaprah, salah mengartikan daripada kedua hadis ini. Salah mengartikannya bagaimana? Orang yang mungkin belajarnya masih kurang, belajar hadisnya masih kurang, dan hanya mendengar dari perkataan-perkataan orang-orang yang mengaku sebagai ahli hadis, yang mendengar katanya jarene, kalau kata orang Belanda itu. Orang-orang yang salah kaprah mengartikan bahwasanya sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah itu sesat, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Padahal ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama, itu menyimpulkan bid'ah itu ada terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah yang gimana? Suatu perkara yang baru yang diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para tabi'in, diamalkan oleh para aulia, para ulama, para orang-orang soleh terdahulu. Itu suatu amalan yang baik, yang tentunya di dalam bid'ah hasanah tersebut terdapat bacaan-bacaan seperti halnya Al-Quran, bacaan-bacaan yang memuji kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Itu termasuk daripada bid'ah hasanah. Contoh, tahlilan itu termasuk daripada bid'ah hasanah. Rasulullah tidak memerintahkan tahlilan, karena pada zaman Nabi itu tidak ada yang namanya tahlilan. Nah, tetapi kemudian sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, nah itu yang memulai para tabi'in, para aulia, para sholihin, itu yang memulai adanya tahlilan. Itu dicontohkan oleh orang-orang sholih. Tahlilan itu karena apa? Kenapa tahlilan paling sering disebut bid'ah itu tahlilan sama maulidan. Tahlilan maulidan itu sering disebut bid'ah. Padahal kalau misalkan mereka tahu, orang-orang yang ahli bid'ah tersebut tahu, yang suka ngomong bid'ah itu tahu isi daripada tahlilan, isi daripada maulid itu sebenarnya adalah sama seperti halnya apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka itu ngaji Quran. Ya, kita juga di dalam tahlil ada ayat-ayat Quran, ada ayat kursi, yasin, kulhu, falaq, binnas. Itu emang bukan ayat Quran, itu ayat Quran. Nah, terus kenapa disebut bid'ah gitu? Apa alasan mereka menyebut bid'ah? Nah, setelah itu tentang maulidan. Di dalam kitab maulid kita itu memuji Rasulullah. Bukankah Rasulullah dan bahkan Allah pun telah memerintahkan kepada para malaikat, kepada kita semua untuk memuji Rasulullah. Di dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kepada mereka, Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, maka bersolawatlah kepada Rasulullah. Kok kita disuruh solawat oleh Allah, masa dibid'ah-bid'ahkan? Dapat dalil dari mana? Yang bilang hal tersebut bid'ah itu siapa? Yang bilang bid'ah itu siapa? Yang menciptakan kata-kata bid'ah seperti itu siapa gitu?
kita diperintahkan oleh Allah sudah jelas di dalam ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi shollu sholawatlah. Nah, caranya sholawat ya macam-macam. Ada yang lewat sholawat biasa dibaca Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, seperti halnya di dalam tahiyat di dalam sholat. Nah, itu kan kita sama aja bersolawat. Orang-orang ahli bid'ah, orang-orang ahli bid'ah juga sama aja, mereka sholawat juga di dalam sholat itu baca sholawat. Masa dia sendiri yang seperti itu membid'ahkan kepada kita yang membaca sholawat, yang membaca maulid. Padahal kalau dia tahu di dalam kitab maulid, Masya Allah, artinya itu banyak yang memuji Rasulullah SAW, banyak kisah-kisah teladan tentang Rasulullah. Maka jelas sangat salah orang yang suka membid'ah-bid'ahkan tentang tahlilan, tentang maulid. Dia punya dalil tersebut dari mana? Terus bid'ah hasanah itu yang bid'ah yang baik. Bid'ah dolalah, nah bid'ah dolalah ini yang salah. Bid'ah dolalah ini sesuatu, menciptakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, yang dimaksud daripada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW itu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kemudian hadis dari Muslim, dari Imam Muslim, man amila amalan laysa lahu alaihi amruna fa huwa raddun. Juga hadis kullu bid'atin dhalalah. Nah, yang dimaksud hadis ini hadis yang bid'ah dhalalah, bukan bid'ah hasanah. Jadi bukan setiap perkara yang baru itu dolal, setiap perkara yang baru itu tersesat. Enggak kayak gitu. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolal. Jadi ulama-ulama terdahulu juga menciptakan sesuatu hal yang baru itu tidak asal-asalan. Mereka juga membuat tahlilan, membuat kitab maulid, mengarang kitab maulid. Bahkan yang mengarang kitab maulid Simtud Duror pun adalah keturunan daripada Rasulullah SAW, yaitu Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Terus diturunkan kepada anaknya Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Nah, itu juga keturunan Rasulullah. SAW. Orang-orang yang termasuk membid'ahkan para habaib, para ulama, para kiai, yang membid'ahkan orang-orang NU, mereka punya dalil dari mana? Saya tanya, mereka punya dalil dari mana? Bisa ngomong bahwasanya tahlilan, syahriyahan, maulidan, sholawatan bid'ah itu dari mana? Kalau memang mereka punya dalil yang bisa diterima oleh akal, coba buktikan mana dalilnya. Tapi kalau memang dalilnya hanya sebatas keinginan akal pikiran mereka, karena mereka tidak suka terhadap amaliyah kita, nggak usah ganggu-ganggu lah amaliyah kita. Udah lana a'maluna walakum a'malukum lakum jata bainana wa bainakum. Udah amal kalian. Kita sama-sama orang Islam. Kalian punya amal kayak gitu, ya udah nggak usah menjelek-jelekan amal kita. Jadi sesuatu yang dijelaskan dalam hadis kelima ini tentang bid'ah, yang dimaksud adalah bid'ah dhalalah. Perkara sesuatu yang baru, yang buruk, bukan yang baik.
Hawa Raddud Rawahul Bukhari wa Muslim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Faizana Muslimin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.